Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1069. Tuan, kenapa kamu bangun? Ini baru seminggu, kita tidak bisa membuang waktu. Aku tahu, tapi menurutku mungkin ada tempat yang lebih baik untuk berlatih di menara uji coba ini, jadi aku akan pindah tempat. Su Chen percaya bahwa selama tebakannya benar, kekuatannya akan meningkat secara kualitatif. Tuan, menara percobaan ini adalah tempat yang sangat besar, dan Anda telah menempati lantai 10. Bagaimana bisa ada tempat bagus lainnya? Sebenarnya minggu ini saya belum mengabdikan diri sepenuh hati untuk berkultivasi. Su Chen berkata dengan serius. Karena saya menemukan bahwa menara ujian adalah tempat yang sangat ajaib, jadi saya khawatir akan ada pembuluh darah spiritual yang kuat di bawah. Saya akan pergi melihatnya. Dalam dunia seni bela diri kuno, ada banyak tempat yang kepenuhan energi spiritualnya jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Salah satu alasan mengapa situasi seperti ini terjadi mungkin disebabkan oleh kelangkaan sumber daya budidaya. Kedua, mungkin ada pembuluh darah spiritual yang kuat di bawah tanah. Namun setelah identifikasi yang cermat, Su Chen menyangkal kemungkinan pertama. Jika karena sumber daya budidaya yang langka, energi spiritual akan habis selama bertahun-tahun dan tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Jadi, hanya ada satu kemungkinan tersisa. Mungkin ada pembuluh darah spiritual di bawahnya. Meskipun di mata orang lain, nada spiritual ini bukanlah apa-apa. Namun dengan kekuatannya saat ini, jika dia menyerap seluruh energi spiritual di pembuluh darah spiritualnya, itu akan berdampak mutlak pada peningkatan kekuatannya sendiri. Tuan, ini tidak bagus. Jika kita menggali pembuluh darah spiritual seseorang, orang-orang dari asosiasi penguji pasti akan menemukannya pada kita. Jangan takut, aku punya cara untuk melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya. Karena itu, Su Chen membawa Liu Yi dan diam-diam berjalan ke lantai pertama. Tuan, ada orang lain yang berlatih di sini. Mudah ditemukan. Yi berkata dengan suara yang sangat pelan, seperti pencuri. Jangan khawatir, 10 sampah ini tidak mungkin menemukanku. Dengan mengatakan itu, Su Chen diam-diam mengeluarkan sebungkus bubuk putih dari cincin penyimpanan, lalu diam-diam meniupnya ke sepanjang celah pintu. Yi berdiri di dekatnya, bahkan tidak berani bernapas. Jika ketahuan, semuanya benar-benar berakhir. Bubuk putih itu terbang ke lantai pertama menara percobaan. Dalam beberapa menit, 10 murid di dalamnya merasakan ada yang tidak beres. Tetapi, sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka semua pingsan. Bubuk putih adalah pertahanan diri Su Chen, bisa melumpuhkan saraf. Tanpa obat penawarnya sendiri, sulit untuk bangun sendiri. Mata Yi membelalak, Tuan, apa yang Anda lakukan terhadap mereka? Mereka semua pingsan. Obat. Su Chen menjawab sambil tersenyum. Jelas, hasil ini sesuai ekspektasinya. Setelah menyingkirkan orang-orang menyebalkan di depannya, ekspresi Su Chen menjadi serius. Dengan hati-hati, dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang pilihan raja yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Su Chen dengan lembut membelai garis dewa pedang dan berbisik pelan, saudaraku, berhasil atau tidaknya kami tergantung padamu. Dengan lembut, ujung jari Su Chen dengan lembut membelai tubuh pedang, dan darah Yin Hong merembes keluar. Dalam sekejap, pedang pilihan raja mengeluarkan suara mendengung pelan, seperti auman naga. Su Chen mengangkat pedang panjangnya dan menusukkan pedang pilihan raja secara diagonal ke tanah. Cahaya warna-warni memancar dari persimpangan antara ujung pedang dan tanah. Benar saja, tebakanku benar, itu adalah penghalang terlarang. Menurut ekspektasi Su Chen, ada kemungkinan 80% ada pembuluh darah spiritual di bawah menara ujian. Tapi tidak mungkin untuk digunakan begitu saja tanpa batasan apapun. Harus ada tindakan perlindungan lain. Dan perlindungan ini, itu adalah penghalang terlarang. Awalnya, ini semua hanyalah tebakan Su Chen. Tapi ternyata dia benar. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Su Chen meninju tanah dengan tangannya, dan tato naga hitam di punggungnya menyala, energi hitam menyebar dari tangannya dan menyebar ke seluruh lantai pertama. Tepat pada saat ini, cahaya yang keluar dari celah di tanah sepenuhnya tertutup oleh udara hitam, dan orang-orang di lantai lain tidak menyadarinya. Namun, kekuatan penghalang telah melampaui imajinasi Su Chen. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dan pedang pilihan raja, tidak akan ada banyak masalah jika dia ingin menghancurkan penghalang tanpa ada yang menyadarinya. Namun, dia meremehkan asosiasi Trialis. Sebagai organisasi besar yang terkenal di dunia seni bela diri kuno, meski tidak sebaik Sekte Abadi dan Istana Suanyu. Tapi bagaimanapun juga, dia masih merupakan raksasa yang berdiri di wilayah tingkat ke-7. Meskipun mereka bersifat publik, kekuatan dan fondasi mereka tidak sebanding dengan sekte biasa. Penghalang yang mereka buat secara alami bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh orang biasa. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Su Chen tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan domainnya. Dalam sekejap, seluruh lantai pertama menara percobaan diselimuti oleh kekuatan merah alam ilahi. Energi pesona yang gelisah juga telah ditekan. Dalam waktu sekitar setengah jam, pelindung di lantai pertama telah dilepas seluruhnya, dan Su Chen merasa lega. Akhirnya berhasil. Su Chen menghela napas lega. Jelas sekali, memecahkan penghalang ini menghabiskan seluruh energinya. Jika penghalangnya lebih kuat, Su Chen harus mengakui kekalahan. Tuan, biarkan aku menyeka keringatmu, kata Yi lembut. Tidak perlu, ayo cepat temukan pintu rahasianya dulu. Ya, mengerti.
Mencabut pedang pilihan raja dari tanah, Su Chen dan Liu Yi mengambil tindakan. Kemudian, Su Chen menemukan tempat yang tidak biasa di sudut barat laut. Dia dengan lembut mengetuk lempengan batu itu dan menemukan bahwa di dalamnya berlubang. Su Chen tampak sangat gembira. Dia menemukan ubin batu giok di tanah dan tiba-tiba menemukan ada terowongan yang dalam di bawahnya. Tidak diragukan lagi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di bawah sana. Yi, cepat kemari, kami sudah menemukannya. Koridornya tidak luas dan hanya bisa menampung satu orang. Yi gugup, meraih pakaian Su Chen, seolah-olah dia memasuki rumah hantu. Koridornya sangat panjang sehingga mereka berdua berjalan lebih dari 10 menit sebelum mencapai ujung. Namun, ketika dia mencapai titik terdalam, Su Chen berdiri diam. Saya sangat terkejut dengan pemandangan di depan saya. Karena di depannya ada sebuah danau dengan diameter 10 meter. Namun, tidak ada air di dalamnya. Tapi aura putih bersih. Wow, mata Liu Yi melebar. Meskipun dia tinggal di wilayah tingkat ketiga, dia belum pernah melihat pemandangan spektakuler seperti itu. Sangat mengejutkan. Tuan, ini seharusnya menjadi urat spiritual di bawah menara ujian. Su Chen mengangguk, meskipun areanya tidak luas, itu cukup bagiku. Bab 1070. Guru, cepatlah berlatih. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dan menyerap semua energi spiritual, kita akan menderita kerugian besar. Jangan khawatir, jika tidak terjadi apa-apa, energi spiritual ini akan menjadi milikku. Ya, Tuan, cepat pergi, Yi menunggumu di sini. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan menuju pembuluh darah spiritual dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki pembuluh darah spiritual, Su Chen dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual menembus ke dalam tubuhnya secara menyeluruh. Dihitung dengan cermat, kecepatan kultivasi saat ini setidaknya 50 kali lebih cepat dari biasanya. Tetapi Su Chen tahu bahwa bahkan dengan kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan, mustahil baginya untuk menyerap semua energi spiritual ketika menara ujian dibuka kembali. Jadi saya harus memikirkan cara lain. Pikiran Su Chen membuat tato naga hitam yang menempel di punggungnya bersinar aneh. Kemudian, aliran udara berbentuk naga hitam melayang di udara, dan kemudian terbang ke pembuluh darah spiritual putih bersih. Dengan bantuan naga hitam, Su Chen dengan ceroboh menyerap energi spiritual putih bersih. Dan kecepatan penyerapannya 2 kali lebih cepat. 100 kali lebih banyak. Setelah menemukan urat spiritual menara ujian, Su Chen tidak berani membuang waktu lagi dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada kondisi kultivasi. Waktu berlalu, lebih dari 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Latihan selama sebulan telah berakhir. Su Chen perlahan membuka matanya, dan cahaya merah darah keluar dari matanya. Momentumnya sangat menarik. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Su Chen menghela napas berat dan menggerakkan pergelangan tangannya, merasa gembira. Karena setelah lebih dari 20 hari berlatih, dia telah mencapai level Jin Zunjing. Yang paling penting adalah dia juga telah mengembangkan teknik Kaisar Naga Bawaan ke tingkat ketiga. Bahkan Su Chen tidak mengharapkan peningkatan seperti itu. Tentu saja, yang paling membuat Su Chen bahagia selama periode pelatihan ini adalah dia telah memahami lebih jauh kekuatan Istana Dewa tingkat ketujuh. Dengan kekuatan domain tingkat ketujuh, bahkan jika Anda tetap berada di level Master Bumi, Anda tidak akan takut dengan pengepungan oleh Master dari Master Emas. Tapi sekarang dia telah mencapai level Alam Raja Emas, dia tidak terkalahkan di wilayah level ketiga. Namun, Su Chen hanya tahu bahwa yang dimilikinya adalah kekuatan domain tingkat ketujuh. Dia tidak tahu bahwa yang dimilikinya adalah kekuatan domain ilahi yang bahkan lebih kuat. Namun, Su Chen tidak terlalu senang. Karena saya baru saja menelan semua energi spiritual di sini ke dalam tubuh saya, dan tidak mencernanya dengan baik. Oleh karena itu, di lain waktu, saya harus bekerja keras untuk menstabilkan kekuatan saya sendiri, dan saya tidak bisa terburu-buru berlatih, jika tidak maka akan menjadi kontraproduktif dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Hei, Guru, mengapa Anda masih memiliki banyak energi spiritual yang tertinggal? Cepat manfaatkan waktu ini untuk menyerapnya. Yi mengingatkan, mengira Su Chen telah lupa. Meski sayang, aura yang tersisa hanya untuk pamer. Setelah kita makan dagingnya, kita harus meninggalkan sup untuk orang lain. Apa maksud Tuan Muda itu? Energi spiritual yang tersisa harus membuat menara ujian bertahan selama sebulan, sehingga tidak ada yang meragukan masalah ini pada saya. Su Chen tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan asosiasi Trialis. Jadi bersiaplah untuk mengatasi cara ini. Tuhan tidak tahu, hantu tidak tahu. Jadi begitu. Su Chen melihat waktu. Masih ada beberapa jam lagi, dan pintu menara ujian akan segera terbuka, jadi dia harus memanfaatkan waktu ini untuk melakukan yang terbaik. Mengikuti koridor, keduanya kembali ke lantai pertama. Dengan hati-hati, batu giok yang telah dibuka paksa ditempatkan kembali di kejauhan, dan bahkan retakan yang dipecahkan oleh pedang pilihan raja diperbaiki dengan sempurna oleh Su Chen. Jika Anda tidak melihat dengan cermat dengan mata telanjang, Anda pasti tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Meninggalkan lantai pertama, Su Chen membangunkan orang-orang yang mengejutkan itu lagi. Setelah 10 orang bangun, semua orang mengantuk dan merasa seperti baru saja bermimpi. Tapi setelah memikirkannya lama, saya masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu berlatih dengan baik di sini, mengapa kamu tertidur? Melihat waktu yang tersisa tidak banyak, 10 orang itu buru-buru duduk bersila dan bermeditasi, bersiap untuk berlatih lagi. Tidak mudah untuk datang ke Tower of Trials sekali saja, jadi Anda harus menghargai setiap menit dan setiap detik. Saat ini, Su Chen telah kembali ke lantai 10.
Kecuali dia dan Liu Yi, tidak ada yang tahu semua yang terjadi selama periode ini. Pada saat yang sama, di luar menara uji coba, suasana sangat ramai. Selama penilaian Su Chen, lebih dari 50.000 orang datang untuk menonton. Namun kali ini, jumlah orangnya bertambah 2 kali lipat. Biasanya, secara alami tidak akan mampu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena fakta bahwa Mo Shaoshan, Zhao Cuyun dan Huang Tianxiang dipukuli hingga cacat, berita tersebut telah menyebar di wilayah tingkat ketiga, dan telah menimbulkan keributan. Jadi selama penilaian ini, hampir separuh orang bergegas ke sini. Jika normal, orang-orang yang datang ke sini tentu akan datang untuk menonton kompetisi di Tower of Trials. Namun kali ini, tujuan perjalanan mereka tidak sesederhana itu. Karena apa yang dilakukan Su Chen sebulan lalu, dia sudah berada di sisi berlawanan dari dua sekte besar. Namun karena wajah asosiasi Trialis, mereka tidak mengambil tindakan saat itu. Oleh karena itu, ketika Su Chen keluar, dia tidak lagi dilindungi oleh asosiasi penguji. Dengan kata lain, hari ini adalah hari balas dendam antara Sekte Rusa Abadi dan Sekte Asuka. Seperti biasa, kompetisi di Tower of Trials akan diadakan terlebih dahulu. Meski adegannya sangat meriah, fokus perhatian semua orang tetap pada dendam antara Su Chen dan dua sekte besar. Semua orang bersiap-siap dan tidak sabar menunggu. Segera, 55 murid yang akan memasuki menara ujian sudah berdiri di samping. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu pintu terbuka. Tampaknya Sekte Rusa Abadi datang dengan persiapan hari ini. Kata lelaki tua bermarga Sun dari Asosiasi Pencobaan. Siapa bilang sebaliknya? Bahkan tetua ketiga yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya pun keluar. Dia jelas bertekad untuk membunuhnya. Ada sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton sekarang. Sekte Rusa Abadi mengirimkan tetua ketiga mereka, sedangkan Sekte Burung tidak mau kalah. Semua murid sekte tersebut dibawa kemari. Meskipun orang-orang ini tidak berguna, mereka cukup untuk mengisi suasana. Yang harus dilakukan Qi Yingwu adalah bekerja sama dengan orang-orang dari Sekte Rusa Abadi untuk membunuh Su Chen. Hanya dengan cara inilah wajah dan popularitas sekte tersebut dapat diselamatkan. Saat ini, ada hampir 100.000 orang yang ketakutan di sekitar menara ujian. Pemandangan kerumunan yang begitu besar sungguh menakjubkan. Itu membuat orang menghela nafas dalam hati, sudah lama sekali mereka tidak melihat pemandangan sebesar itu di wilayah tingkat ketiga. Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, pintu menara ujian terbuka, dan hati semua orang terangkat saat ini. Protagonis hari ini akan segera muncul. Bab 1071. Saat pintu terbuka, sesosok tubuh muncul di balik pintu. Tapi mata semua orang tertuju pada Su Chen. Dendam antara dia dan dua sekte besar akan diselesaikan hari ini. Bocah sombong ini akhirnya keluar. Orang tua bermarga Sun berkata sambil tersenyum. Dua sekte besar telah membentuk barisan seperti itu untuk menghadapinya, dan saya tidak tahu bagaimana dia akan menanggapinya. Saya tidak sabar. Menurutku, dengan kepribadiannya yang arogan, dia mungkin akan bertengkar dengan orang-orang dari dua sekte besar. Sulit untuk mengatakannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, dia juga harus menyadarinya. Sekte Burung mungkin bukan apa-apa, tetapi Sekte Rusa Abadi adalah raksasa, terutama tetua ketiga mereka, yang telah mencapai level Tianzun. Alam. Membunuhnya sangatlah mudah. Oke, hidup atau mati dia tidak ada hubungannya dengan kita. Tujuan hari ini adalah menonton pertunjukan. Jangan khawatir tentang hal lain. Kata Chen Yunde santai. Melihat Su Chen keluar, orang-orang dari dua sekte bergegas menyambutnya dan mengelilinginya. Suasana di lapangan yang dingin dan khusyuk membuat tak tertahankan bagi mereka yang berkemampuan rendah. Yi gugup, meraih pakaian Su Chen dan bersembunyi di belakangnya, bahkan tidak berani menunjukkan kepalanya. Dia jelas ketakutan. Dai Chengan memimpin serangan dan berkata kepada Su Chen. Su Chen, kami telah menunggumu lebih dari sebulan, dan kamu akhirnya keluar. Saya sudah menduga bahwa orang-orang seperti Anda tidak akan pernah berubah pikiran dan makan apapun. Jika Anda tidak melunasi hutang ini sepenuhnya, Anda tidak akan melepaskannya. Sepertinya kamu masih agak tercerahkan, jadi aku akan memberimu kesempatan hari ini. Dai Chengan mendengus dingin. Kata-kata Dai Chengan membuat semua orang yang hadir bingung. Su Chen mengalahkan kedua murid utama di sektenya hingga cacat. Hal ini tidak mungkin terjadi. Dai Chengan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, Su Chen, kami pikir kamu adalah talenta yang mudah dibentuk. Pemimpin sekte kami selalu mendambakan talenta. Jika kamu bersedia sujud dan bergabung dengan Sekte Rusa Abadi kami tidak akan peduli dengan masalah ini denganmu. Ini adalah satu-satunya milikmu satu. Peluang harus dipertimbangkan dengan cermat. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Rusa Abadi benar-benar bersedia mencapai penyelesaian mengenai masalah ini. Itu juga berarti mereka tidak punya rencana untuk meminta pertanggungjawaban Su Chen lagi. Cheng Hanshan dari Sekte Rusa Abadi benar-benar sosok yang luar biasa. Chen Yunde menghela nafas. Sekarang Mo Shaoshan dan Zhao Cuyun telah dipukuli hingga menjadi cacat, masa depan sangat tidak pasti. Jika Su Chen direkrut, itu akan berperan dalam menghentikan kerugian pada waktunya. Cheng Hanshan memang cerdik dan licik. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan reputasi Sekte Xianlu, Su Chen tidak akan menolak selama dia menawarkan ranting zaitun, dan dia juga membutuhkannya untuk bersujud dan membungkuk 3 kali. Lewat sini dia tidak hanya mendapatkan kembali mukanya, tetapi juga memecahkan masalah sekte tersebut. Mengenai perkembangan di masa depan, itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat Su Chen menjadi murid Sekte Xianlu, orang yang tidak beruntung adalah Sekte Burung. Belum lagi mereka kehilangan muridnya dengan sia-sia, dan tidak ada cara untuk membalas dendam.
Titik petik 2. Qi Yingwu tentu saja mengharapkan masalah yang dibahas oleh Chen Yunde dan lainnya. Jika Su Chen menyetujui permintaan mereka, maka dia tidak punya cara untuk membalas dendam. Elder Peng, Mo Shaoshan dan Zhao Cuyun semuanya dilumpuhkan olehnya. Apakah kamu tidak berencana untuk membalas dendam? Kenapa, kamu masih ingin ikut campur dalam pengambilan keputusan di sekte kami? Gelombang dingin keluar dari tubuh Dai Chengan, sangat menakutkan Qi Yingwu hingga dia tidak berani berbicara. Tidak, Penatua Peng salah paham. Beraninya saya mengganggu keputusan sekte Xianlu. Saya hanya memberi Anda saran. Kami telah membuat keputusan sendiri mengenai masalah ini, jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ya, kami tahu. Qi Yingwu sangat marah. Sekte Rusa Abadi mengulurkan ranting zaitun. Untuk bertahan hidup, Su Chen pasti setuju. Semua orang di sekte Asuka memiliki awan gelap di wajah mereka. Karena tidak ada yang menduga bahwa sekte Rusa Abadi akan benar-benar memainkan tipuan seperti itu. Tetapi, kata-kata Su Chen selanjutnya memberi mereka harapan. Kamu ingin menerimaku sebagai muridmu tanpa mempertimbangkan berat badanmu sendiri. Apakah kamu layak? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka Su Chen akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Di hadapan begitu banyak orang, rasanya seperti menamparkan wajah sekte Rusa Abadi. Itu adalah sekte pertama di wilayah tingkat ketiga, dan Dai Chengan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Apa yang kamu bicarakan, nak? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa sekte Rusa Abadi kami tidak layak merekrutmu sebagai murid. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Rusa Abadi sangat marah. Awalnya ada kebencian satu sama lain, tapi dia sangat tidak tahu malu. Maka kedua belah pihak benar-benar berselisih. Elder Peng, Su Chen tidak tahu malu, jadi tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Qi Yingwu jatuh ke dalam sumur dan menyusuri jalan batu. Kamu tidak perlu mengatakan ini, aku sendiri yang tahu cara menanganinya. Ekspresi Dai Chengan dingin, seperti elang, menatap Su Chen. Nak, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menghargainya, aku akan mengambil tindakan. Dan ku beritahu, aku telah mencapai puncak alam Master Bumi. Begitu aku mengambil tindakan, kamu pasti akan mati. Suasana di tempat tersebut dingin dan khusyuk, dan semua orang menunggu untuk melihat pertunjukannya. Perilaku Su Chen sama saja dengan tamparan di wajah sekte Rusa Abadi, jadi sekte Rusa Abadi pasti akan mendapatkannya kembali darinya. Drama ini sangat menarik untuk dipikirkan. Su Chen mengangkat alisnya dan menatap Dai Chengan, lalu berkata sambil tersenyum. Kamu bilang kamu telah mencapai puncak alam Master Bumi dan bisa membunuhku dengan mudah. Tentu saja, dengan kekuatanku, membunuhmu seperti membunuh ayam dan anjing, tanpa susah payah. Tepat ketika semua orang menantikan bagaimana tanggapan Su Chen, mereka melihat bayangan hitam melintas di mata mereka. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, semua orang menyadari bahwa itu adalah Su Chen. Kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Bang! Kedua jari Su Chen seperti pedang tajam, menusuk dada Dai Chengan. Semburan energi meledak di dadanya, dan dia menatap dan memuntahkan darah. Dia langsung jatuh. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh Dai Chengan. Setiap orang yang melihat adegan ini tercengang. Mereka awalnya mengira Su Chen pasti akan mati setelah dikepung oleh dua sekte besar. Tapi begitu mereka bertemu, dia membunuh tetua keempat dari sekte Rusa Abadi. Tidak banyak orang yang bisa menerima hal yang mengejutkan seperti itu. Su Chen, kamu sangat sombong. Kamu benar-benar berani membunuh tetua keempat dari sekte Rusa Abadiku. Tidakkah kamu menganggap serius sekte tingkat ketiga pertama kita? Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus menganggapmu serius? Bab 1072. Kata-kata Su Chen cukup mengejutkan. Itu adalah tetua ketiga dari sekte Rusa Abadi, Suan Yuanliang. Orang yang sangat kuat di alam surgawi. Kekuatannya beberapa tingkat lebih kuat dari Dai Chengan. Tidak ada perbandingan antara keduanya yang berdiri bersama. Tindakan Suan Yuanliang membuat semua orang yang hadir kembali bersemangat. Namun asosiasi Trialis ternyata sangat tenang. Orang tua bermarga Sun bertanya, Chen tua, lelaki kecil ini sangat jahat. Sekarang lawannya adalah Suan Yuanliang, dan dia masih sangat tenang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan? Tidak mungkin. Chen Yunde menjawab tanpa berpikir. Di usia 20-an, jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Suan Yuanliang, seorang jenius seperti ini setidaknya akan muncul di wilayah tingkat kelima, dan dia tidak mungkin berada di sini. Jadi maksudmu dia menggunakan trik untuk mengalahkan Dai Chengan? Itu mungkin, tapi di depan Suan Yuanliang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Chen Yunde berkata dengan sangat yakin. Di wilayah tingkat ketiga, Suan Yuanliang adalah orang kuat yang terkenal dengan studinya tentang ilmu sihir. Dalam hal konspirasi, dia adalah ahli di bidang ini. Su Chen tidak punya peluang. Ini mengingatkanku. Sekarang sepertinya tidak perlu khawatir. Intriknya seharusnya tidak berpengaruh di depan Suan Yuanliang. Jika ada kecelakaan lagi, maka wajah kita akan hilang. Sudah berakhir. Itu benar. Keduanya berdiri di tengah lapangan. Su Chen mengangkat jarinya ke arah Suan Yuanliang. Jika itu yang asli, mungkin diperlukan beberapa langkah untuk menghadapi master level Suan Yuanliang. Tapi sekarang dia telah mencapai level Jin Zun, membunuhnya seperti membunuh seekor ayam tetapi seekor anjing. Tidak perlu usaha. Su Chen, pertama-tama kamu melukai dua murid luar biasa di sekte saya, tetapi pemimpin sekte kami telah mengembangkan kecintaan pada bakatmu dan tidak ingin membunuhmu seperti ini. Tetapi kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan kamu bertindak sembarangan. Bukan saja kamu belum berubah.
Kamu juga ingin membunuh tetua keempat dari Sekte Rusa Abadi kita. Aku akan mengambil nyawamu hari ini untuk menunjukkan betapa kuatnya Sekte Rusa Abadi kita. Sebuah kata kutukan. Kaki Xuan Yuanliang terbanting ke tanah, dan semburan retakan seperti jaring laba-laba muncul dari tanah. Menderita kematian. Tetapi saat ini, Su Chen berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kekuatannya lumayan, kalau begitu ayo bermain denganmu dengan serius. Ledakan. Tubuh Su Chen terbang menuju Xuan Yuanliang seperti bola meriam. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani mengambil inisiatif untuk melawan Penatua Xuan. Dia akan terlihat baik nanti. Tetapi, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Karena Su Chen bergegas ke Xuan Yuanliang. Dia meraih lehernya. Tekan dengan kuat ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang hadir mulutnya dibentuk menjadi bentuk O. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat dalam mimpi mereka. Itu tetua ketiga dari Sekte Rusa Abadi, bukan kucing dan anjing lain. Kenapa kamu begitu rentan di depannya? Xuan Yuanliang benar-benar tercengang ketika Su Chen mencekik lehernya. Dia pikir dia bisa menaklukkan Su Chen dengan satu gerakan. Namun pada akhirnya, orang yang ditundukkan ternyata adalah dirinya sendiri. Tidak, jangan bunuh aku. Xuan Yuanliang menatap Su Chen, dia belum ingin mati, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku, dan sekarang kamu memintaku untuk mengampuni nyawamu. Menurutmu apakah itu mungkin? Klik. Su Chen tidak memberi kesempatan pada Xuan Yuanliang dan mencekik lehernya. Tiba-tiba terbunuh di tempat. Kematian Xuan Yuanliang membuat 100.000 orang hadir dalam keheningan. Aku bahkan tidak berani mengambil nafas. Tidak ada keraguan bahwa Su Chen tidak menggunakan konspirasi apapun. Dia menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk membunuh tetua ketiga dari Sekte Rusa Abadi. Setelah Xuan Yuanliang meninggal, Su Chen perlahan berbalik dan melihat orang-orang dari Sekte Burung. Bukankah kamu juga ingin membalas dendam padaku? Sekarang giliranmu. Ini. Orang-orang dari Sekte Asuka terlihat sangat jelek, seolah-olah mereka telah meminum racun tikus. Bahkan orang-orang seperti Dai Chengan dan Xuan Yuanliang mati di tangannya. Bagaimana Sekte Asuka kecil bisa menjadi ancaman baginya? Kali ini, Qi Yingwu benar-benar ketakutan. Su Chen terlalu kejam dan tidak bisa ditangani sama sekali. Qi Yingwu dan anggota Sekte Burung semuanya berlutut, tidak berani menatap Su Chen. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Hari ini, salah satu dari kalian akan memotong salah satu lenganmu, agar kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Bang bang bang. Garis energi putih meledak di lengan Qi Yingwu dan yang lainnya, dan pelayat memenuhi daratan, berteriak kesakitan. Orang-orang dari Sekte Asuka semuanya lumpuh di tanah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Orang-orang dari Sekte Asuka dihukum, dan orang-orang dari Sekte Rusa Abadi secara alami tidak lebih baik. Su Chen juga melepaskan salah satu tangannya sebagai hukuman. Yi, ayo pergi. Aku sedikit lapar. Kembalilah dan cari makan. Su Chen berkata dengan tenang. Saya tahu, Tuan Muda. Melihat Su Chen hendak pergi, kerumunan itu otomatis menyerah. Saat ini, Su Chen sepertinya identik dengan iblis di mata mereka. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Xuan Yuanliang. Tidak ada yang akan mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah meninggalkan menara percobaan, keduanya berjalan jauh dan menemukan sebuah kedai minuman yang relatif terpencil. Bersiaplah untuk istirahat yang baik dan rencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berlatih di Tower of Reals, dia telah mencapai Golden Fairyland. Dan di wilayah tingkat ketiga, dia telah mencapai keadaan tak terkalahkan, jadi tempat ini tidak lagi cocok untuk budidayanya, dan dia harus bergegas ke wilayah tingkat keempat sesegera mungkin. Wilayah tingkat keempat akan menjadi awal dunia baru bagi Su Chen. Qi Tiandou telah memberinya teknik Kaisar Naga Bawaan saat itu, jadi dia harus membalas dendamnya yang besar. Aku harus pergi ke negeri dongeng pedang dan armor tingkat keempat. Long Yuan juga perlu mengatasi dendam yang dia miliki dengan keluarganya saat itu, jadi dia harus merencanakan dengan hati-hati ketika dia pergi ke wilayah tingkat keempat lagi. Dengan kekuatan Golden Master Realm, mungkin sulit untuk memakannya, jadi Anda harus berhati-hati. Tuan, Anda telah mencapai alam emas, apakah Anda akan meninggalkan wilayah tingkat ketiga? Yi bertanya dengan ekspresi tertekan. Su Chen mengangguk, masalah ini tidak dapat disembunyikan, dan cepat atau lambat mereka berdua akan berpisah. Saya berencana mengirim Anda kembali ke wilayah tingkat kedua besok, yang relatif lebih aman. Tetapi jika Anda tidak ingin tinggal di dunia seni bela diri kuno, saya juga dapat mengirim Anda ke dunia sekuler. Pergi, kamu bisa memilih sendiri. Saya tidak ingin pergi kemana-mana, saya hanya ingin bersama Tuan Muda, kata Liu Yi dengan sedih. Saya belum mengetahui situasi di wilayah tingkat keempat. Saya tidak bisa membawa Anda ke sana. Anda kembali dan menjalani kehidupan yang baik. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Berpura-pura serius. Bersambung.